Ini menandakan bahwa Densus 88 tidak hanya anti teror, saudara. Bisa jadi mereka justru anti Islam. Takbir! Bahwa ketika ulama kita, ketika tokoh umat Islam yang didolimi, kita tidak boleh tinggal diam. Itu jadi ratu wong cilik dhuwur. Ketika dia itu mencuri nama Jamus Kalimosodo. Sekali lagi, Jamus Kalimosodo adalah pura kalimat syahadat dalam pewayangan. Dia saktinya mandraguna. Werkudara kalah, Gatotkaca kalah, Antareja kalah, Janaka kalah. Tapi bisa gugur, bisa badar, bisa runtuh Petro. Petro dari ratu akhirnya badar. Siapa yang bisa mengalahkan? Tidak ada lain adalah Gareng dan Bagong. Siapa Gareng dan Bagong itu? Gareng dan Bagong adalah rakyat biasa. Kalau kesatria tidak bisa mengalahkan Petro. Tapi Bagong sama Gareng ini dijak perang, disuruh Esmoyo, disuruh Semar, nggak mau ngajak perang Petro. Tapi apa yang terjadi? Dijak gojek, dijak gelut, diitik-itik. Akhirnya Petro yang tadi yang membawa Jamus Kalimosodo bisa diambil Jamus Kalimosodonya dan akhirnya badar. Maka rezim sekarang ini pun kalau itu sejenis Petro, maka yang bisa mengalahkan adalah rakyat. Masyarakat biasa akan bisa mengalahkan dan akan bisa menggantikan daripada Petro yang sekarang ini jadi ratu. Oleh sebab itu, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama. Kalau memang itu Petro yang kurang ajar, Petro kan jadi ratu itu semuanya ada aturan. Aturan apa saja yang sudah tertata rapi, tertata baik, dirubah semuanya. Itulah akhlak Petro. Karena Petro memang tidak punya kemampuan. Di dalam hadis dikatakan ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Di dalam hadis dikatakan akan sayati zamanun ala nasai sanawatun, akan datang suatu masa di mana zaman itu penuh dengan kedustaan, penuh dengan ketipuan. Yang benar, yang sotik dikatakan pembohong, yang pembohong justru dikatakan sotik. Hari ini sudah sekian kalinya kita merapatkan untuk menyerukan jihadul kalimah. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini kita melakukan jihad yang paling afdal. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ayo jihadul afdal, kalimatul haqqin inda sultanin jair." Jihad yang paling mulia yang mungkin saat ini berat bagi sebagian saudara kita. Dan hari ini alhamdulillah atas izin Allah kita bisa merapat pada hari ini untuk mengatakan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Takbir! Ini menandakan bahwa Densus 88 tidak hanya anti teror, saudara. Bisa jadi mereka justru anti Islam. Takbir! Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar Subhanallah Ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita dari Solo, kita suarakan kebenaran ini. Jangan sampai umat Islam tidak bertanggung jawab atas penangkapan ulama ini. Kita harus menolong, membela ulama yang dikriminalisasi. Harus kita tolong, harus kita bantu. Maka dari itu hari ini kita adakan tausiah dan doa bersama untuk ulama dan bangsa ini. Semoga beliau, para ulama ini dijaga oleh Allah Ta'ala, diselamatkan dan kemudian
bersama-sama dengan kita untuk melanjutkan pembangunan NKRI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan lupa bahwa NKRI ini ada berkat para ulama. NKRI ini ada merdeka berkat para ulama. Dengan takbirnya para ulama, dengan semangat jihad dan jihadnya ulama dan para santri, dan juga penduduk Indonesia seluruhnya bersama-sama mengusir para penjajah. Maka hari ini ulama tetap kita butuhkan untuk memberikan arahan pembangunan ini, mengisi kemerdekaan ini supaya terarah dengan baik dan benar. Maka tindakan Densus 88 memframing berita bahwa mereka telah berbuat begini-begini itu tidak pada tempatnya di ruang publik. Karena kita inginkan bahwa Densus 88 bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum, di mana hukum di negeri ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan juga negara ini atas dasar Pancasila, di mana sila yang utama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maka apabila ada seseorang disangkakan melakukan tindak terorisme, tetap harus dijaga hak-haknya. Tidak boleh diobral beritanya seakan-akan mereka telah berbuat ini itu, telah melakukan ini itu. Apalagi ini para ulama kami, para ulama bangsa ini, para guru bangsa ini yang telah lama berkhidmat untuk masyarakat luas. Sebagiannya menulis buku, sebagiannya menjadi pendiri pesantren, sebagiannya berdakwah di pelosok-pelosok. Lalu dengan mudah kita mendengar framing mereka terorisme, mereka terlibat terorisme, mereka teroris. Maka sebagai seorang yang waras, orang yang sehat, kita akan bertanya, kita akan menanyakan sejauh mana independensi, sejauh mana asas hukum praduga tak bersalah diperlakukan. Maka sudah 10 hari ini ya ikhwah, saudara-saudaraku, sudah 10 hari ini bahkan keluarga belum diberi akses untuk bertemu. Pengacaranya juga tidak diberi akses untuk bertemu. Ya, kepada tindakan terorisme yang disangkakan, yang hukumannya lebih dari 5 tahun, wajib didampingi pengacara. Supaya ustadz-ustadz dan ulama-ulama kita jangan didolimi oleh penguasa yang zalim. Kami segenap pemuda, tokoh masyarakat, dan ulama yang tergabung dalam Masyarakat Cinta Agama dan NKRI di Solo Raya menyatakan: 1. Menegaskan bahwa aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Farid Ahmad Toba, Ustadz Zain Anaza, dan Ustadz Anung Alhamad adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka menjalankan kewajiban yang disyariatkan dalam agama Islam. 2. Menolak seluruh keterangan, bukti, dan narasi apapun yang tidak atau bukan merupakan fakta persidangan berdasarkan atas asas praduga tidak bersalah. Siapapun diminta untuk menghormati harkat, martabat, kedudukan, dan kemuliaan ulama, kecuali setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 3. Menuntut pembebasan beliau bertiga karena beliau bertiga adalah ulama, pendakwah yang dikenal santun, memiliki murid, dan telah banyak berkhidmat untuk melayani umat. 4. Memohon dan mengharap agar Majelis Ulama Indonesia bertindak dan proaktif untuk membela ajaran Islam dan umat atau ulama yang dizalimi. Mengingat lembaga MUI adalah wadah para ulama sehingga memiliki kewajiban sekaligus tanggung jawab yang bertindak memberikan perlindungan kepada umat atau ulama. 5. Mendoakan kepada seluruh keluarga beliau bertiga agar diberi kesabaran, ketabahan, keikhlasan, selalu berbaik sangka terhadap qada yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan terus memohon agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan sehingga beliau bertiga dapat segera dibebaskan. 6.
mengajak segenap kaum muslim agar berdiri bersama ulama sekaligus membela ajaran Islam terkait amal sedekah dan dakwah dan jihad. 7. Kami sependapat dengan jurnalis senior Australia John Pilger yang menuturkan bahwa tidak ada perang terhadap terorisme, namun yang ada hanyalah alasan yang dibuat-buat. Ia juga menyatakan bahwa korban terbesar terorisme adalah umat Islam. Hakikatnya, tidak ada perang terhadap terorisme. Yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme. Surakarta, 26 November 2021, Masyarakat Cinta Agama dan NKRI. Koordinator Aksi, Agus Junaidi.